Shalom adik-adik, kembali lagi kita di Jam Kids bersama Kak Niwan dan Kak Bester. Jadi adik-adik, kakak mau nanya, selama 1 tahun ini bagaimana perasaan adik-adik selama mengikuti Jam Kids? tentunya baik dong Kak. Pasti happy ya? Happy. Oke adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita, sebelum kita memulaikan mendengar firman Tuhan, kita alangkah baiknya kalau berdoa dulu. Iya Kak. Ayo Kak Niwan, silakan berdoa. Ayo lipat tangan, tutup mata, ambil sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memulaikan Jam Kids kami selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Inilah doa anakmu sesingkat ini Tuhan. Kami landaskan dalam nama Putra Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membawakan sebuah lagu. Musik. Kasih. Ulang dari awal dong Kak. Oke. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Dari awal ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih. Kasih itu? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Oke teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak. Siapa sih kan namanya? Kita panggil aja yuk. Ya. Kita panggil 1, 2, 3. Hai Kak Delvin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Delvi. Nah Kak Delvi hari ini mau cerita. Nah cerita apa tuh Kak? Nah adik-adik makanya dengerin kakak cerita. Kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang penyakit kusta. Nah adik-adik tahu gak sih penyakit kusta itu kayak apa? Nah makanya dengerin ceritanya. Oke kita cerita ya, kakak cerita. Suatu hari Tuhan Yesus ini sama murid-muridnya nih adik-adik, dia lagi berjalan nih. Berjalan. Terus sampailah dia di kota Samaria dan Galilea. Nah terus di perjalanan itu adik-adik ada 10 orang penyakit kusta adik-adik. Dia berdiri melihat Tuhan Yesus. Terus abis itu ngapain? Dia teriak-teriak kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Kayak gimana ya ceritanya? Ceritanya tuh kayak, tolong Tuhan tolong aku kena penyakit kusta, badan aku gatal-gatal, tolong bantu aku untuk sembuhkan aku. Nah terus Tuhan Yesus menghampiri 10 orang penyakit kusta itu adik-adik. Nah kulit mereka itu banyak merah-merah loh adik-adik, kayak bentol-bentol gitu adik-adik, terus gatal, sakit, perih. Nah terus Tuhan Yesus bilang nih sama 10 orang penyakit kusta ini. Tuhan Yesus bilang, pergilah kamu dan perlihatkanlah dirimu kepada iman-iman. Kenapa ya Tuhan Yesus menyuruh untuk 10 orang kusta itu ke para iman-iman? Nah karena pada zaman dulu itu yang bisa membuat sembuh orang kusta ini adalah para imam-imam. Jadi para imam-imam ini yang bisa melihat nih kamu sembuh atau enggak gitu. Kayak dokter lah istilahnya. Nah terus akhirnya 10 orang kusta ini berburu-buru adik-adik, dia lari dan mengikuti perintah Tuhan Yesus. Pas udah di pertengah jalanan nih adik-adik,
penyakitnya hilang. Dia sembuh, kulitnya jadi bagus, jadi glowing, jadi cantik. Nah, terus habis itu ngapain? Dari 10 orang kusta itu, cuma hanya 1 adik-adik yang balik ke Tuhan Yesus. Balik nih ke Tuhan Yesus, dia lari ke Tuhan Yesus. Habis itu dia berterima kasih sama Tuhan Yesus. Nah, siapa sih 1 orang itu? 1 orang itu orang Samaria adik-adik. Dia berterima kasih sama Tuhan Yesus karena sudah menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Tapi Tuhan Yesus tanya kepada 1 orang ini, kemana yang 9 orang lain? Nah, terus habis itu mereka bilang mereka sudah pergi, sudah jauh. Nah, tapi Tuhan Yesus nggak marah adik-adik. Tuhan Yesus malah bilang ke 1 orang ini yang berterima kasih, selamat, iman kamu sudah diselamatkan. Nah, adik-adik, dari cerita kakak kali ini nih, kakak mau adik-adik itu berterima kasih. Mau itu dari hal kecil, hal besar, itu harus berterima kasih kepada Tuhan. Apalagi nih kita udah berjalan 1 tahun nih, 2024 ke 2025 gitu kan. Nah, terus kita mau mulai di 2025 ini dengan harapan yang baru. Tapi kita harus bersyukur, kita sudah menjalankan dalam 1 tahun itu dengan happy, susah, senang bareng-bareng. Nah, adik-adik, sudah selesai kakak ceritanya. Kita tutup ya dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan kita sudah belajar tentang cara bagaimana kita harus bersyukur dan berterima kasih. Semoga kita bisa selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu dan kami akan menjalankan aktivitas kami dan untuk menyenangkan hatimu. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye. Wah, jadi setelah kita mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Delvi, Sangat menarik, apalagi dari pesan dari inti cerita Kak Delvin. Di situ kita kan udah tahu intinya di mana kita harus bersyukur apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Karena di setiap hal yang akan kita terima, baik itu baik atau enggak, itu ada rencana Tuhan di balik itu semua. iya Kak. Nah, sebelum kita mengakhiri jam kids kita pada saat ini, mari kita bernyanyi. Kita lagu apa Kak hari ini? Apa ya Kak? Yang lagunya Segala Puji Syukur. Oke, musik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Dari awal yuk Kak. Oke. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Oke adik-adik, sekarang kita udah selesai. Jadi semoga di tahun ke depan 2025 kita lebih baik lagi dan lebih happy lagi adik-adik. Jadi sebelum itu kakak akan membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik juga harus berdoa ya, tutup mata, lipat tangan. Oke.
Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu Bapa telah menyertai kami selama 1 tahun ini Bapa. Kami tahu itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan belas kasih-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Bapa, semoga Jam Kids ke depannya yang akan kami hadapi ke depannya, yang akan kami paparkan kepada adik-adik lebih bermanfaat lagi Bapa, membuat mereka happy dan lebih mengenal-Mu Bapa. Bapa, inilah doa kami landaskan melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di Jam Kids selanjutnya.